videonya Dek, pindah kali itu Neng. Neng. Dua itu mikir dua aja. Biasa. Baik, Bapak dan Ibu, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama-tama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jalan Saga, yang saya hormati Ibu Cucu Wakasek Kesiswaan, yang saya hormati Bapak Asep Samsul MPD selaku calon guru penggerak angkatan 9 yang dalam hal ini akan melaksanakan pendampingan individu yang kedua. Dan yang saya hormati Bapak dan Ibu guru hebat, rekan sejawat SMA Negeri 1 Jalan Cagak. Perlu disampaikan dalam kesempatan ini kami akan melaksanakan, saya selaku pengajar praktek yang mendampingi calon guru penggerak Bapak Asep Samsu, dalam hal ini akan melaksanakan pendampingan individu yang kedua, di mana yang pertama kami sudah melakukan dan kebetulan pada saat itu dilakukan monet ya, monitoring dan evaluasi oleh Bapak Haji Agus dari BPGP, dan alhamdulillah dari informasi dari dinas kemarin dengan Pak Edi Sunario, Pak Haji Agus nih menyampaikan apresiasi yang bagus kemarin ketika pendampingan dengan Pak Asep, dan kata saya sih menyampaikan ke dinas juga ya, saya juga merasa tersanjung ketika dihadiri oleh Bapak Haji Agus, dan saya merasa percaya diri karena CGP yang akan dimonetnya itu adalah Pak Asep Samsu, yang saya percaya dan saya percaya bahwa Pak Asep Samsu mempunyai pelor-pelor yang luar biasa yang siap dikeluarkan untuk menggerakkan di dunia pendidikan ini. Apresiasi untuk Pak Asep. Saya waktu Pak Asep ya, walaupun di sini ada Pak Dede dan teman-teman yang lainnya, karena saya tugasnya mendampingi Bapak Asep Samsu. Baik, pada pendampingan individu yang kedua ini kita akan mendiskusikan cita-cita atau warga sekolah tentang murid di masa yang akan datang. Jadi kita akan mendiskusikan itu nanti dengan dilaksanakannya diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah yang akan nanti disampaikan atau disampaikan oleh Bapak Asep Samsu. Adapun acara yang akan kita laksanakan, yang pertama adalah pengantar tujuan diskusi. Tadi sudah disampaikan bahwa kita akan mendiskusikan. Yang kedua adalah merumuskan kalimat rumpang. Nanti akan disampaikan oleh Pak Asep juga, dan melihat visi sekolah. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasikan perilaku yang mencerminkan visi. Jadi perilaku kepala sekolah, perilaku guru, perilaku siswa yang mencerminkan visi sekolah itu seperti apa. Nanti kita diskusikan bersama yang dibikin oleh Pak Asep. Kemudian juga mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah.
kira-kira inisiatif perubahan apa untuk mencapai visi sekolah tersebut. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat, kita buka kali ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita dengarkan dulu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jalan Sabar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada hari ini masih diberikan nikmat yang banyak, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga tak kalah pentingnya nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kegiatan di SMA Negeri 1 Jalan Cagak ini, yaitu kegiatan pendampingan individu calon guru penggerak, yaitu saudara Asep Samsu MPD, yang mana pada hari ini kita akan melaksanakan diskusi, dan tentunya kita berharap diskusi ini akan bisa berjalan lancar, berjalan tertib, dan juga kita yang mengikuti itu selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya yang masih taat, masih patuh pada ajarannya. Bapak guru pengajar praktek yang saya hormati, terima kasih atas kedatangannya. Kemudian rekan-rekan guru hebat nanti yang akan mengikuti proses diskusi yang saya hormati, yang saya banggakan. Kemudian Pak Asep Samsu selaku calon guru penggerak yang akan diskusi pada hari ini. Tentunya ini untuk SMA Jalan Cagak, dan perlu saya sampaikan Pak, bahwa di SMA Jalan Cagak itu sudah ada beberapa guru penggerak, dan ini merupakan suatu kebanggaan untuk lembaga, untuk SMA Jalan Cagak. Itu sudah ada 2 guru penggerak, dan sekarang ada 3 ya. Yang lulus 4. Yang lulus Yang 4. Ya, itu ada beberapa angkatan. Ini tentunya merupakan suatu kebahagiaan, suatu kebanggaan untuk SMA Negeri 1 Jalan Cagak. Dan tentunya mudah-mudahan ke depan ya, dengan banyaknya guru penggerak di sekolah kita, ini akan memberikan warna, akan membawa perubahan untuk SMA Negeri 1 Jalan Cagak. Dan saya berharap walaupun kegiatan pada hari ini ya, itu akan berjalan mungkin 1-2 jam saja, tapi tentunya ini bisa berjalan dengan tertib, bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Ya. Rekan-rekan guru hebat yang saya hormati, saya hanya berpesan, meminta pada Bapak Ibu sekalian, tentunya ikuti kegiatan hari ini, walaupun tadi mungkin hanya berlangsung 1-2 jam saja. Ya, ini akan bisa memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Itu saja barangkali yang kami sampaikan. Selamat berdiskusi, mudah-mudahan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jalan Cakak yang telah memberikan sambutan dan memotivasi kepada kita untuk kegiatan terutama khususnya dalam diskusi ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, dalam proses pendidikan CGP telah belajar membuat visi dirinya, baik melalui LMS maupun dalam ruang kolaborasi yang dipimpin oleh fasilitator. Dan proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Dan diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar CGP untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini untuk murid bersama rekan-rekan sejawat dan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah. Dan bapak-bapak dan ibu guru hebat, dan proses diskusi ini tentunya bukan bermaksud untuk merubah visi, tetapi memberikan gagasan-gagasan dari terutama yang akan dihantarkan oleh calon guru penggerak, gagasan-gagasan yang barangkali nanti bisa dijadikan masukan untuk membuat suatu visi sekolah. Tetapi walaupun proses ini, diskusi ini adalah merupakan proses pembelajaran, kami harapkan bahwa semua pihak, guru-guru hebat di sini berperan aktif dalam proses diskusi ini agar proses diskusi ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita serahkan saja bahwa diskusi ini dipimpin langsung oleh calon guru penggerak yaitu Bapak Asep Samsul MPD. Kepada beliau kami persilakan. Boleh kita dokumentasi dulu karena ini mumpung masih segar. Yang pertama adalah penyerahan simbolis hasil sosialisasi ini atau diskusi ini dari Pak Asep ke kepala sekolah dan dari Pak Asep ke PP. Dan semuanya didampingi. Secara simbolis. Dari CGP ke PP. Bapak di mana? Bapak Ibu guru. Kembali ke tempat masing-masing. Insya Allah didukung. Semoga assalamualaikum.
Baik, kita lanjutkan acara setelah sesi dokumentasi. Maka Pak Asep mengatur momentum dirinya sendiri untuk menjalankan acara diskusi waktu dan tempat diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semua, sahabat-sahabat saya ya, terima kasih atas kedatangannya pada pertemuan kali ini, Bapak dan Ibu semua. Pertemuan kali ini Bapak dan Ibu tidak usah terlalu tegang ya, kita bebas berekspresi, berpendapat dan sebagainya. Kita bebas berekspresi, berpendapat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan merumuskan visi sekolah, Bapak dan Ibu semua. Visi sekolah. Secara sederhana visi itu adalah tujuan ya, tujuan. Karena seperti saya, contohnya sebelum ditempatkan di sekolah ini, saya mengajar di dua sekolah, tetapi ketika melakukan pembelajaran atau membimbing eskul, saya menggunakan gaya sendiri tanpa tahu visi sekolah itu apa, itu tujuannya kemana, berjalan aja masing-masing gitu kan. Nah, kali ini kita akan belajar, kita akan berdiskusi mengenai visi sekolah SMA Negeri 1 Jalan Saga. Nah, di sini Bapak Ibu semua foto saya walaupun tidak enak dipandang ya, kita lihat saja. Nah, visi adalah sesuatu, ini adalah kalimat bakunya, gitu kan? Kalimat bakunya mengenai pengertian visi adalah sesuatu yang belum terjadi saat ini, namun kita yakin akan terwujud di masa depan, gitu kan ya? Nah, tetapi intinya adalah tujuan. Visi itu adalah tujuan, gitu kan? Nah, kemudian visi seperti apa yang kita miliki sebagai guru, itu visi mengenai murid dan visi tentang pertumbuhan murid, gitu kan? Pada intinya visi itu adalah tujuan, Bapak dan Ibu semua, tujuan yang ingin dicapai, sesuatu yang kita yakini. Bapak dan Ibu semua, sebelum dilanjut, mohon berdiri semuanya, berdiri semuanya, berdiri semuanya ya. Ada lagu Bapak Ibu semua. Jangan protes ya, kita ikuti termasuk saya. Akan fokus suaranya, tapi kadang-kadang Bapak Ibu dia fokus suaranya dengar ya. Hikmah, boleh diambil speakernya dari sekarang. Langsung biasa, sedikit juga ada terdengar ya. Bapak dan Ibu semua yang tidak semangat, yang tidak bergerak atau harus bahagianya, ini lalu bahagia masa bibirnya cemberut. Yang tidak semangat nanti kita simpen dari sendirian di depan sendirian. Itu Pak Dede sama Bu Fitri punten bahaya. Puntennya bahaya. Upama bahaya. Saya sudah sedia speaker, tapi karena jadi fokus nggak apa-apa ya, suaranya sedikit. 1, 2, 3. Dua menit lagi. Bapak Ibu tepuk tangan dulu. Bapak dan Ibu kita langsung duduk aja ya. Untuk kaki sebenarnya.
Sudah sip. Sok ada agung nih. Ada apa gorengnya ngebantu. Ini juga. Sabar, sabar. Kalimat bullying, Mas. Bapak Ibu semua mohon maaf terpotongnya. Terpotong sekretarisnya. Bapak Ibu semua. Nah, Bapak dan Ibu semua, nanti kita akan berimajinasi memimpikan para peserta didik di masa depan, gitu kan ya? Memimpikan peserta didik di masa depan seperti apa, dan nanti Bapak Ibu semua akan mengisi diskusinya melalui Padlet ya, melalui Padlet, dan nanti ini akan saya share di grup yang sudah tadi dibentuk ya. Bulannya nanti mungkin ke PPL bisa di share itu ya, diteruskan kepada PPL itu linknya. Nah Bapak dan Ibu semua, pada saat kegiatan LMS ada satu puisi yang boleh nih? Puisi. Ada sebuah puisi kita tong dianggap dulu ya, tong dianggap dulu. Ada sebuah puisi ya. Nah, saya akan mencoba membacakannya, Bapak dan Ibu semua. Nanti kalau saya membacakan jangan ada yang ketawain, ya, jangan ada yang ketawain. Karena saya menggunakan caranya mengetahui ciri-cirian ya. Saya sebenarnya mirwas saca puisi ya Pak. Ical sabar. Mulai saat bahasa itu yang baru ya. Dan alhamdulillah sepertinya ini sebelum saya membacakan puisi sudah tahu puisinya. Cek. Ya, judul puisinya Aku Melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia karya Bung Karno. Jika aku berdiri di pantai Melihat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membakti di pantai Melihat itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jika aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lapangan padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Mendaki, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kledek, dan gunung lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang lagu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang mendengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jika aku mendengarkan Pangkur Palalan, bukan lagi Pangkur Palalan yang mendengar, aku mendengar Indonesia. Jika aku mendengarkan lagu Alessio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Alessio, aku mendengarkan Indonesia.
jika aku mendengarkan burung tertutup menyanyi di pohon dikit angin yang sepoi-sepoi. Bukan lagi aku mendengarkan burung tertutup, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku berlari berbulan. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Alhamdulillah, Bapak Ibu, terima kasih atas tepuk tangannya. Sekarang nih, Bapak Ibu yang ditanya tentang pro, ya jangan lupa senyum. Isinya bukan isinya. Mau dipentaskan Pak 27 Oktober bulan bahasa Iya. Bapak dan Ibu semua, itu adalah sebuah puisi dari Insinyur Soekarno. Nah, dari puisi tersebut dapat terlihat bahwa jangan dulu saya yang membacakan, ya Bapak Ibu dulu berpendapat. Kenapa jangan dulunya? Kenapa? Tidak boleh. 50 juta loh. 50 juta ya. Ibu sholat 50 juta. Bapak dan Ibu semua, kira-kira apa makna puisi yang tadi saya bawakan? Silakan Bu Heni yang barusan angkat tangan, apa makna puisinya? Puisinya adalah Aduh ya Allah, tak berani yang ya Allah. Kegigihan Bung Karno atas visi yang ia tetapkan. tepuk tangan Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu ya, tentang visi ternyata jauh-jauh hari Bung Karno itu luar biasa sekali, adalah seorang aktivis politikus. Namun dia sangat dari retorikanya, cara berbicara, cara berpidato, bahkan cara menyusun kata-katanya, saya pun sangat terkalahkan oleh Bung Karno ya. Saya pun pendidikan bahasa Indonesia terkalahkan oleh Bung Karno. Ternyata jauh sebelum itu, jauh sebelum merdeka, Bung Karno sudah mencita-citakan tentang visi sebuah negara. Nah, Bapak dan Ibu semua, kembali mikir ya, kita mikir. Imajinasi kita tentang Buri di masa depan, Bapak dan Ibu punya imajinasi? Punya, ya. Saya jawabnya sendiri biar cepat. Nah, nanti Bapak Ibu semua akan mengisi sebuah angket. Nah, kita memimpikan murid-murid yang kita percaya bahwa murid adalah yang seperti itu Bapak Ibu semua ya. Jangan takut berekspresi Bapak Ibu semua, karena dalam hal ini saya yang diuji ya untuk memimpin diskusi, bukan Bapak Ibu ya. Jangan takut berekspresi Bapak Ibu. Nah, kita akan mulai. Nah, nanti saya akan membagikan padlet. Kita memimpikan murid yang seperti apa Bapak Ibu, misalnya soleh, pintar, bager, dan sebagainya. Silakan oleh Bapak Ibu boleh dikemukakan ya. Mana yang mana? Kalau beda jangan kedua. Untuk pembimbingan ada kesana. Langsung. Kita memimpikan murid dia itu ya. Kondisi ya Bapak Ibu semua ya.
Untuk subjek di atasnya itu diberi nama aja, ya diberi nama Bapak Ibu, agar nanti saya gampang memanggilnya. Kita memiliki murid yang seperti apa? Sudah bisa Bapak Ibu? Untuk subjek nama Bapak Ibu saja, kemudian di bawahnya murid yang seperti apa? Ya, Pak Dede berakhlak sudah muncul. Bu Milani visioner. Kreatif dan berkarakter, ini tidak ada namanya ya. Ya Bu Mei, Pak Dede, Bu Hedi, Bu Resa, Bu Hedi, Bu Lani, Pak Tatang, Bu Cucu, Bu Fitri sudah masuk. Nah selanjutnya Bapak dan Ibu semua, admin lagi di rumah. Ya admin lah sudah ada. Yuk yang kedua, kita percaya bahwa murid. Kita percaya bahwa murid. Nah seperti ini kata pemantiknya boleh Bapak Ibu di PowerPoint. Kita percaya bahwa murid adalah insan yang seperti apa? Itu yang pertamanya sih udah kelihatan tuh Bu Leti, Pak Kakang, Pak Dede, fotonya. Tuh Bu Leti langsung yang keempat tuh. Untuk pertanyaan keempat Bapak Ibu boleh ini referensi kalimat pemantiknya. Jadi di sekolah kita sadar betul bahwa sebagai umat beragama harus apa. Kemudian belajar adalah sesuatu yang seperti apa, gitu kan? Contoh kalimat pemantiknya. Itu untuk yang keempat. Sudah ada yang kelima ternyata ya. Ini siapa? Wah, dikasih nama sendirian. Kita warga sekolah yakin untuk. Nah, ini contoh kalimat kata-kata pemantiknya. Yakin untuk misalnya melaksanakan pendidikan yang menyenangkan, yang berpusat pada murid dan sebagainya. Atau misalnya menerapkan pembelajaran yang berorientasi kepada para peserta didik. Itu kata-kata pemantik dari PowerPoint-nya.
Yang kelima sudah ada yang mengisi, Pak Kakang sudah mengisi, Bu Fitri, Bu Lani sudah mulai mengisi. Kita warga sekolah yakin untuk ini barusannya kata-kata pemantiknya melaksanakan pendidikan yang seperti apa, melakukan pembelajaran seperti apa. Oh, yang terakhir Bu Leti sudah mulai mengisi perubahan positif. Kita warga sekolah paham bahwa nah, ini adalah contoh kata-kata pemantiknya Bapak Ibu. Kita warga sekolah ini paham bahwa pendidikan itu titik-titik, kemudian setiap anak itu seperti apa, pembelajaran yang seperti apa gitu. Itu kalau kata-kata pemantiknya. Ya, Bu Leti dan Pak Kakang, kalimat utama yang tadi sudah masuk ke Bu Lani. Ya Bapak Ibu semua, kita akan simpulkan ya. Kita akan menarik poin-poin yang cukup banyak ini ya, poin-poin yang luar biasa ini kita akan tarik hal-hal yang samanya. Yang pertama, kita memimpikan murid yang Bu Mailani visioner. Kemudian pada dia berakhlak, murid yang baik beretika, memiliki adab yang baik, beradab dan berilmu, sopan dan beretika. Kemudian murid yang bertanggung jawab, yang memiliki adab sopan santun, saling menghargai, mampu bersaing dengan dunia luar. Murid yang berakhlak mulia, berkarakter, kreatif dan berakhlak mulia. Bapak Ibu semua, pada pertanyaan pertama, sebagian besar kita menyimpulkan bahwa kita menginginkan memimpikan murid yang berkarakter, berakhlak mulia ya. Untuk hal-hal lain masuk ya, berkarakter dan berakhlak mulia ya, seperti sopan beretika. Masuk Bapak Ibu ya, masuk ya. Nah, berkarakter dan berakhlak mulia. Kemudian kita percaya bahwa murid mampu berubah gitu. Kemudian memiliki potensi dan kecerdasan, memiliki banyak potensi, insan yang berakhlak mulia, kreatif, insan yang memiliki karakter yang unik, berubah, kemudian mengejar cita-citanya. Pak Dede, Bu Leti, Pak Kakang, Bu Resa, Bu Lani, Bu Fitri, Bu Eni, Bu Mama, dan Bu Mentun. Di perangkatnya bendahara keuangan. Bapak Ibu semua, yang pertama tadi berkarakter dan berakhlak mulia. Untuk yang kedua yang paling banyak saya kira yaitu memiliki potensi ya. Kita percaya siswa semedi itu memiliki potensi yang luar biasa. Berakhlak mulia juga sudah tadi untuk pertanyaan pertama.
memiliki kemauan yang tinggi, kemauan yang tinggi, dan untuk berubah juga ya, untuk berubah. Nah, di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan, disiplin, wadah belajar bagi siswa betul, kejujuran, disiplin, sopan santun, dan beretika. Kebahagiaan Dumai, kebahagiaan, kedisiplinan. Ya, sebagian besar kedisiplinan ya. Kedisiplinan. Coba siapa bisa yang tidak mengutamakan kebahagiaan sesuatu. Kebahagiaan. Tapi jika perasaan para siswa sudah bahagia akan disiplin ya. Ya, kedisiplinan paling banyak. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka harus bisa mengikuti peraturan, untuk mematuhi tata tertib, kewajiban siswa dalam belajar, peraturan, tata tertib, toleransi. Hampir semua peraturan ya. Peraturan. Kemudian kita warga sekolah yakin untuk apakah yang pertama nih, wahana belajar yang menyenangkan, berubah untuk semenjak lebih baik, melaksanakan pendidikan yang menyenangkan, melaksanakan pendidikan yang diajarkan oleh pemerintah, mampu beradaptasi dengan kondisi pendidikan terkini, pembelajaran sekolah menyenangkan. Iya, banyak betul lah. Banyaknya menyenangkan. Menyenangkan ya. Sekolah yakin untuk Pendidikan menyenangkan. sekolah yang menyenangkan. Dan Menyenangkan. Yang terakhir, kita warga sekolah paham bahwa perubahan positif bisa terjadi bila semua warga sekolah bergerak bersama. Setiap warga sekolah memiliki peran dan fungsi masing-masing. Peserta didik itu unik. Setiap anak unik memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang maksimal. Sekolah bukan tempat satu-satunya untuk mencari ilmu. Pendidikan itu keharusan yang harus ditempuh oleh semua orang yang mau belajar. Memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kita bisa melangkah bersamaan. Setiap murid memiliki bakat dan minat masing-masing. Dan setiap anak memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Berarti beraneka ragam ya. Memiliki peserta didik yang beraneka ragam dan juga potensi yang unik ya. Kita saya sebutkan potensi unik. Nah, Bapak Ibu semua, kita lanjut ya ke visi sekolah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semua, tadi saya sudah mencatat beberapa kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Di antaranya adalah berkarakter berakhlak mulia, kemudian potensi kemauan untuk berubah, kedisiplinan, taat kepada peraturan, pendidikan menyenangkan, dan peserta didik yang unik, beraneka ragam. Ini adalah visi SMP 1 Jalan Sagak yang sudah disepakati oleh para pendahulu. Nah, terwujudnya lulusan yang religius, unggul dalam penguasaan kita, berkarakter, berbasis budaya lokal, dan berwawasan global. Bapak dan Ibu semua, apakah visi ini masih relevan dengan keinginan kita yang tadi kita sepakati? Saya bacakan ulang ya, atau harus ditambah atau dikurangi. Ini hanyalah tidak akan sampai di harus berubah visi sekolah ya, karena forum ini misalnya visi sekolah harus berubah gitu kan, tidak sampai itu ya. Tapi nanti gagasannya akan disampaikan. Gagasannya akan disampaikan. Bapak dan Ibu semua, yang pertama berkarakter berakhlak mulia, apakah sudah terdapat di visi SMA Jalan Sagak? Berpotensi, memiliki kemauan untuk perubahan. Nah, berwawasan global, pintar. Selanjutnya kedisiplinan. Berkarakter ya. Lalu taat kepada peraturan. Berkarakter juga ya Pak ya. Nah, selanjutnya pendidikan yang menyenangkan. Berbasis budaya lokal. Berbasis budaya lokal ya. Lalu peserta didik itu beraneka ragam dan memiliki potensi yang unik. Bapak dan Ibu semua, dari hasil diskusi kita dari ke-6 pertanyaan tadi, ternyata semuanya berarti sudah ada di visi SMA Jalan Sagak ya. Perlu ada yang ditambahkan tidak? Lanjut aja ya. Lanjut aja. Breaking lagi ya.
Nah, yang ini berarti sudah sepakat ya, sudah terjadi kesepakatan bahwa visi SMA Jalan Cagak sudah relevan dengan perkembangan saat ini dengan diskusi hari ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu untuk mewujudkan visi-visi tersebut, sikap dan perilaku guru murid seperti apa yang harus ada ya. Saya bagikan linknya ya, tapi terlebih dahulu saya tutup dulu fokusnya. Siaga. Ya, sepertinya kembali mengisi. Bapak Ibu, itu sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua yang sesuai visi yang tadi ya, visi SMA Jalan Cagak. Ya, itu judulnya tadi kepanjangan, jadi ke bawah sampai yang bawah. Yang visi yang tadi. Sikap dan perilaku. Untuk mewujudkan yang tadi. Ya, untuk mewujudkan yang tadi. Nah, misalnya ini saya udah ada kalimat referensi ya, guru masuk tepat waktu, ramah kepada yang dan sebagainya. Tapi jangan yang ini ya, jangan yang ini. Jadi satu dulu harus gimana gitu. Ya, sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua. Bebas yang manapun ya, yang mana bebas. Sebagai guru saja boleh, sebagai peserta didik boleh dan sebagainya. Mungkin dia ada kebahagiaan. Ya satu aja. Kalau yang tadi anak-anak ya jadi 6 ya. Kalau ini satu aja. Ibu Mailani, guru harus bahagia. Itu dari bahagia wainya. Sebenarnya hari ini Bu Mailani sedang bahagia. Tidak bahagia. Bu Mailani, ini dari kata bahagia, dia kata yang sangat singkat, tapi maknanya sangat mendalam ya. Harus bahagia, kalau nggak bahagia kelas ribet kan? Bahagia. Bapak dan Ibu, kita sedikit berdiskusi ya mengenai hasil ini, karena semuanya hasil ini akan saya tampung ya di laporan saya. Kita akan sedikit berdiskusi, nanti perorangan 3 orang saja ya, 3 orang saja di
Padlet ini hanyalah kata kuncinya yang disajikan hanya kata kuncinya. Kalau pada dia sepertinya kalimat sempurna ya. Kalau pada kalimat yang sempurna. Bu Fitri juga tuh, aduh. Kita tandai ya. Kok bisa ya pikirnya sampai ke sana ya? Nah, siapa saja Bapak Ibu ada yang sukarela untuk menjelaskan apa yang sudah ditulisnya? Kemudian jelas bahagia karena saya penasaran dari tadi bahagia ya, bahagia. Bu Fitri ya, Bu Fitri. Bu Fitri. Kemudian satu lagi siapa? Pak Dede. Sepakat ya, Bu Mei. Bu Mei, coba dijelaskan dulu kenapa bahagia. Alasannya ya kenapa guru harus bahagia. Bagaimana kita akan menularkan sesuatu yang positif kalau di tubuh kita saja belum mampu untuk bahagia itu. Ya kalau di tubuh kita masih ada yang toksik, belum bahagia, belum lepas, kita tidak bisa menularkan yang positif kepada anak. Seperti itu Pak Asif. Itu Pak Dede. Bu Fitri dulu ya. Alasan saya di sini jawabannya guru yang pertama guru menjadi teladan yang baik bagi siswa karena memang guru itu ditunggu dan ditiru gitu. Sebagai contoh, kalau gurunya saja tidak bisa menjadi contoh yang baik, bagaimana kita mengharapkan siswa ini juga sesuai dengan apa yang diharapkan. Terus di sini siswa memahami dan menyadari betul kewajiban dan haknya di sekolah betul. Jadi kita harus membangun kesadaran siswa bahwa mereka itu siswa, perannya siswa gitu. Di sini dengan semua kewajiban dan haknya. Orang tua harus mendukung, percaya dan bekerjasama dengan sekolah. Kalau tidak percaya silahkan untuk membawa kembali anaknya pulang ke rumah. Satu kami Bapak Ibu. Ya, Pak Dede. Dede ya. Koordinator dilawan. Ini bahasa manusia sebenarnya. Oke, kalau dari saya, ini saya isi semua, ya, tapi isinya sama semua. Gitu. Jadi pada intinya dari mulai murid sampai orang tua sebenarnya harus sepakat terkait dengan aturan. Jadi siapapun tidak ada yang bisa di atas aturan, jadi semuanya harus patuh kepada aturan. Jadi baik dari mulai siswa, gitu kan. Kalau siswa di sini berarti harus memahami dan mengikuti aturan sekolah. Selanjutnya guru juga harus menaati peraturan profesinya sebagai guru. Itu selanjutnya kepala sekolah juga sama, harus menaati peraturan yang melekat terhadap dirinya sebagai seorang kepala sekolah, dan juga jabatan yang diemban ada aturan-aturan yang mengikat, jadi dia harus mengikuti aturan tersebut. Selanjutnya di orang tua, nah orang tua yang paling penting tadi sudah disinggung sama Bu Fitri, orang tua harus menaati peraturan sekolah yang sudah disepakati. Karena ketika dia datang ke sekolah dengan iming-iming nitip anak saya, berarti dia juga harus sepakat dengan aturan yang ada di sekolah. Jangan sampai aturan sekolah bisa berubah karena beberapa kepentingan segelintir orang tua murid. Paling itu saja, terima kasih. Alhamdulillah 3 orang ya. Oh, kembali lagi ke Bumai bahagia. Bahagia. Nah Bapak Ibu semua, sebelum lanjut kita ice breaking dulu ya. Kita ice breaking dulu ya. Nah, ini nggak berdiri. Dimulai dari Pak Dede dulu ya, karena sepertinya antusias. Nah, konon katanya zaman dulu taksi tradisional itu pusatnya itu dinamakan full ya. Tak protes. Dinamakan full ya. Nanti Pak Dede sebagai full. Pak Dede berkewajiban dan seluruhnya nanti memanggil satu sopir, ini anggap sopir ya. Ya. Kita drama main supir-supiran ya. Ya. Pak Dede nanti memanggil para sopirnya, tapi satu orang. Yang dipanggil tidak boleh teman yang di kiri atau di kanannya. Pak Dede tidak boleh memanggil nama Bu Leti dan nama Pak Zaidi ya. Gitu. Boleh bisa? Yang lainnya boleh. Ya, Bapak Ibu semua kenal teteh-teteh guru-guru yang muda ini?
yang bawaan. Coba bawaannya di bawaan. Harus ya di bawaan. Kecuali Bu Reza sama si Teteh ini boleh nanti karena cukup jauh ya, boleh memanggil teman yang di pinggir. Yang lainnya tidak boleh ya. Coba Pak Dede, seperti ini kalimatnya full. Misalnya Pak Dede full panggil Bulani, nanti Bulani akan ke orang selanjutnya. Bulani panggil Pak Acep dan seterusnya ya. Tidak boleh memanggil orang yang sudah dipanggil, mengerti? Pak Dede dimulai. Panggil aku duluan ya Pak Dede. Full panggil Ibu Mala. Full manggil. Enggak, full mah cuma Pak Dede. Kan itu deh. Bu Fitri panggil. Fitri panggil Reni. Ini panggil Reza. Boleh Reza panggil Zaini. Bacain panggil Bulani. Lani panggil Susi. Susi panggil Bu Melani. Melani panggil Bulati. Jadi panggil Bu. Tunjuk. Wilma. Siapa sisanya? Satu. Sisanya siapa? Di pinggir banget. Iya. Ya, tempat duduknya aja. Ibu berhenti. Siapa terakhir tadi Bu? Duduknya bergeser ya, karena nggak boleh memanggil yang di sebelah banget ya. Nah, Bu Hilya ya? Iya. Bu Hilya boleh panggil, Bu Hilya kembali ke full gitu ya. Iya. Full Hilya panggil. Bu Hilya panggil full, Bu Hilya kembali ke full gitu ya. Hilya Kembali ke full. Iya. Nah, Bapak Ibu semua diulang lagi yang perkataan yang barusan, tetapi harus urutan yang tadi, tidak boleh ngacak lagi. Urutan yang tadi. Kaki biji, Allah kok ngomong televisi juga. Ayo dimulai. Full silakan mulai. Full panggil Bu Mala. Yang tadi ya. Mau mencarikan aku. Full panggil Bu Mala. Jadi panggil Reni. Ini panggil Bu Reza. Reza panggil Panjai. Pak Jenny panggil Bulani. Lani panggil Susi. Susi panggil Bu Melani. Melani panggil Bulati. Nanti panggil Marakam. Panggil. Wilma panggil Nisra. Sip. Samberes, bisa tepuk tangan samberes ya. Bapak Ibu silakan berdiri dulu berdiri. Kita jika diibaratkan visi yang sudah tadi kita sepakati, sekarang Bapak Ibu semua ada satu bola. Bola ini harus dilempar dari full, kemudian berurutan sesuai yang barusan dipanggil ya. Apabila bolanya jatuh maka langsung kembali ke full. Bola ini harus tanpa jatuh kembali kepada diri adalah visi kita ya, untuk mencapai visi kita ya. Kosong halangan. Visi dimulai. Sebelum ngomong. Bahasa bebas ya. Jatuh balik deui. Jadi Baik, diajarin gimana temen dikit. Lagi saya totalitas. Balik akhirnya. Awas udah dari.
sudah terlempar ke 4 orang, tambah 1 bola lagi ya. Sip. Sip. Dengan alur yang tadi ya. Dimulai. Oke. 1, 2, Siap, bola kedua sudah mulai. Bola kedua mulai. ulangi deh. Ayo bola kedua mulai ya, bola kedua mulai. Bola kedua mulai. Bola kedua ulang. Bulan Mataram kali. Bola kedua hilang. Bapak Ibu sampai 2 bola ya, sampai 2 bola kita selesaikan. Lalu ke sobat karek dia lu gede. Langsung we. Besok itu langsung. Bener nih. Masih ada 1, bentar. Yuk lanjut, 2, boleh pada lanjut. Nih. Tinggalin apa? Bu ini lanjut aja ya, lanjut. Sip. Lanjut. Asal jangan jatuh ke lantai. Asal jangan jatuh ke lantai ya. Asal jangan jatuh ke lantai. Satu bola telah gol ya. Alhamdulillah. Boleh duduk lagi Bapak Ibu. Itu adalah sebuah visi ternyata Bapak Ibu ternyata untuk mencapai sebuah visi itu tidak mudah ya. Tidak mudah, perlu kerjasama yang sangat luar biasa. Nah Bapak Ibu semua, selanjutnya ada isian lagi. Kan ketahuan udah barusan, sekarang isi lagi. Bentar, sebelum saya share, saya tutup dulu fokusnya. Ini yang terakhir ya. Nah, inisiatif kira-kira Bapak Ibu untuk mencapai visi tersebut punya inisiatif apa? Silahkan, boleh misalnya program jangka panjang seperti apa, atau misalnya program suatu kegiatan harian atau pembiasaan. Yang inisiatif apa? Satu inisiatif saja ya, satu inisiatif yang dilakukan dalam rangka mencapai visi sekolah yang tadi. Kemudian pertanyaan kedua, kolaborasi seperti apa yang dilakukan oleh guru, orang tua, dan kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Kalau kolaborasi yang, nah Pak Dede sudah masuk ya. Nah, kolaborasi yang menurut Bapak Ibu harus dilakukan, tetapi hingga saat ini belum pernah dilakukan, gitu kan? Untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, kegiatan. Dan terakhir langkah konkret ya.
Alhamdulillah ya, menjelang sedang berproses berarti langkah yang konkret ya.
saya lihat untuk tiga langkah. Tiga poin sebelumnya itu Bapak Ibu semua sudah mengisi semuanya. Tinggal yang langkah konkret, langkah nyata yang dapat kita laksanakan segera, gitu kan? Ini sahabatnya Bu Dewi. Bu Dewi mana? Oh, Bu Dewi tahu Bu Dewi. Bisa kelihatan. Mau lama mungkin. Mau lama. Ya Bapak Ibu, terakhir sebelum sebelum kesimpulannya, apa saja inisiatif perubahan dan ruang diskusi ini? Yang pertama Pak Dede membuat pembelajaran yang kekinian dan berbasis digital. Kemudian Bu Lani meningkatkan kemampuan literasi digital. Lalu Pak Aceh penerapan fasilitas teknologi dalam KBM. Bu Heni mengembangkan potensi siswa. Bu Leti program P5 lebih dioptimalkan. Bu Hilya menggunakan metode fun learning. Bu Mei menerapkan pembelajaran paperless. Bu Mala menggunakan media digital untuk memberikan dampak positif dalam bidang pendidikan yang bisa memudahkan kegiatan belajar para pelajar. Bu Desa menyediakan fasilitas iptek. Kemudian Bu Fitri cukup panjang. Dan terakhir diskusi menghadapi perubahan, maka kita harus mempersiapkan sumber daya manusia dengan keterampilan digital yang sesuai. Bapak dan Ibu semua, dari beberapa orang tersebut kira-kira kita akan meminta siapa untuk menjelaskan pendapatnya yang cukup membuat penasaran dan cukup unik. Siapa kira-kira yang belum, terutama yang belum ya? Tadi Bu Mei, Pak Dede, dan Bu Fitri sudah tuh. Nah ini dia yang paling membuat penasaran, mengembangkan potensi siswa. Bu Mei menjelaskan aja, menjelaskan. Kali-kali begitu Setelah ini Bu Heni punya hak prerogatif untuk menunjuk orang selanjutnya. Mantap. Oke. Ciri hewan. Jadi kan semua siswa itu punya potensinya masing-masing. Jadi kita mungkin sebagai pendidik, mungkin juga dengan wadah ekstrakurikuler bisa mengembangkan potensi siswa tersebut. Selanjutnya kolaborasi untuk mewujudkan visi sekolah. Bu Heni silakan. Nah, dicek dulu sepertinya siapa yang membuat penasaran. Entah dicek jawabannya atau dicek nama orangnya. Dua-duanya ya. Bu Leti, silakan Bu Leti. Bu Leti ngopi ternyata, ngopi. Kolaborasi visi sekolah itu ngopi katanya. Jadi ngopi itu singkatan ya, ngobrol perihal pendidikan siswa-siswi, jadi singkat ngopi. Jadi semua curhatan dari guru itu nanti pengen buat komunitas yang isinya ada guru, ada orang tua, maksudnya mungkin nanti kita jadi tahu apa yang diperlukan oleh siswa juga selaras dengan keinginan orang tua. Ya, bagaimanapun
kita harus bisa berkolaborasi dengan orang tua. Melihat sekarang ini di berita-berita kita lihat ya, itu mungkin karena kurangnya kita menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan orang tua. Kalau kami, kalau di PAUD itu kan selalu ada parenting gitu ya, jadi kita agak basic dengan, lihat kan kalau di TK ya, orang tua dengan sekolah itu kayak bestie gitu ya. Tapi ketika udah masuk SD, SMP, SMA, sepertinya ada jarak antara orang tua dengan guru. Ya seperti itu. Jadi kita harus menggalakkan lagi ilmu parenting yang harus ada wadahnya gitu. Kalau di kita mungkin agak tinggi ini pendidikan menengah yang terakhir ini di SMA ya agak beda lah dikit, namanya kita kasih nama ngopi aja. Seperti itu. Luar biasa ya. Betul ya, ternyata pas TK, PAUD, orang tua dan guru itu kerjasama yang sangat luar biasa. Tetapi semakin kesini, semakin cuek orang tua ya, semakin agak jauh gitu kan. Dan hal tersebutlah cukup menarik pada kolaborasi untuk mewujudkan visi sekolah ini. Kemudian yang ketiga, apa bentuk kegiatan agar visi sekolah dapat tercapai? Bu Leti, meminta siapa Bu Leti? Yang belum apa-apa mungkin. Pak Kakak boleh. Pak Kakak. Untuk kegiatannya adalah penyelenggaraan kolaborasi seluruh stakeholder. Ya, kalau menurut saya itu kan ini kan ditanyakan adalah bentuk kegiatan agar visi sekolah bisa tercapai. Kalau ini itu kita bisa berkolaborasi antar stakeholder, maksudnya itu adalah semua pihak dan pihak ataupun di sini adalah misalkan siswa, peserta didik, terus juga guru dan orang tua harus memiliki peran serta dalam setiap kegiatan dalam untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di sekolah ini. Adapun kegiatannya kan bisa melakukan seperti tadi kan saya yang bilang konkretnya adalah eksekusi. Gimana caranya menerapkan siswa itu agar, karena ini SMA kan ini tidak, mereka itu belum begitu bisa berpikir secara abstrak gitu. Mereka masih harus berpikir secara konkret. Makanya ketika pembelajaran itu harus bisa tervisualkan dengan baik. Makanya biasanya kita bisa mengunjungi kegiatan-kegiatan seperti museum atau ke daerah-daerah yang memiliki nilai-nilai edukasi gitu. Di situ juga kita bisa, dari kegiatan ekskursi juga kita bisa melihat bagaimana guru selaku fasilitator dalam belajar mengajar itu bisa memberikan mediasi atau kegiatan pembelajaran terhadap yang ada di lapangan itu sendiri, khususnya di yang dari kegiatan ekskursi. Itu mungkin Pak. Luar biasa sekali, tepuk tangan untuk Pak Kakak. Tadi ya yang konkret, silakan Pak Kakak. Yang dulu kan paling biasa. Bu Resa. Lakukan koordinasi dengan semua elemen. Kenapa jawaban saya itu banyak? Ada tuh bahwa jawab kolaborasi. Langkah konkret untuk visi ya, langkah konkretnya melakukan koordinasi dengan semua elemen. Ini sebenarnya hampir sama sih kayak misalkan dengan Bu Leti gitu kan. Memang harus ada kerjasama, bukan hanya dengan orang tua saja, tapi juga elemen yang ada di sekolah kita sendiri, baik itu guru, kemudian tata usahanya juga, kemudian BK dan siswa, kepala sekolah dan lain sebagainya. Kita perlu adanya koordinasi untuk mewujudkan visi dan misi sekolah, karena tidak mungkin hanya guru saja atau guru dan kepala sekolah saja gitu yang menggalakkan. Jadi butuh juga elemen-elemen yang lainnya untuk kerjasama seperti itu. Alhamdulillah Bapak Ibu, jika tidak ada yang terlewat gitu kan, seluruh agenda mengenai pendampingan individu 2 sudah terlaksana Bapak Ibu semua.
Dan sebelum saya kembalikan ke pengajar praktik kepada Pamungki, saya menarik kesimpulan dulu, beberapa kesimpulan, yaitu diantaranya pada hari ini pada kegiatan diskusi visi sekolah kita sudah mengisi kalimat rumpang, dan dari kalimat rumpang tersebut sekolah ini SMA 1 Jalan Cagak memimpikan peserta didik yang berkarakter, berakhlak mulia, berpotensi, kemudian disiplin. Dan sekolah ini juga memimpikan terselenggaranya pendidikan yang menyenangkan, dan kami yakin bahwa peserta didik itu beraneka ragam baik dari segi potensinya maupun segi karakternya. Kemudian pada kesempatan kali ini visi sekolah hingga saat ini masih relevan dengan apa yang kita diskusikan pada forum ini. Dan terakhir mengenai inisiatif, yaitu kita meyakini bahwa sekolah ini, siswa-siswa di sini memiliki potensi tersendiri, dan pada saat ini kolaborasi sangat diperlukan di SMA Negeri 1 Jalan Cagak, seperti yang tadi diceritakan oleh Bu Leti, bahwa pada saat jenjang TK atau PAUD kolaborasi antara orang tua dan guru itu atau sekolah itu sangat erat, saling mendukung, saling membangun. Namun semakin tingkat jenjang pendidikannya semakin tinggi, SD, SMP, apalagi kita berada di tingkat SMA, seolah semakin renggang gitu kan ya. Maka kolaborasi ini sangat diperlukan, serta metode pembelajaran yaitu seperti kunjungan ke tempat-tempat yang memiliki nilai-nilai pendidikan itu juga diperlukan. Cukup sekian Bapak dan Ibu semua, alhamdulillah ini teman-temanku, teman-teman terdekat gitu kan dan sebagainya. Terima kasih sudah berpartisipasinya dalam kegiatan ini. Saya jujur saja saya cukup terkesannya atas kekompakan kita semua. Terima kasih sekalian, dan mohon maaf apabila selama membawakan presentasi, membawakan diskusi, dan entah kenapa walaupun saya bahasa Indonesia ada sedikit penekanan di bahasa Sunda untuk mencairkan suasana, itu maksudnya ya, dan tidak ada niatan untuk merendahkan atau apa, tadi hanya untuk bermaksud mencairkan suasana saja. Terima kasih Bapak Ibu semua, saya kembalikan kepada Pak Mugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dan pimpinan diskusi yang sangat luar biasa. Mohon nanti ada tepuk berapa ini Pak saya nanti ini kalau kata saya tepuk berapa. Kata-katanya yang pertama adalah wilujeng, congratulations, barokallah, bravo, for you, nunjuk pasir semua ya. Jadi coba dulu, tepuk bravo belum nih, wilujeng, congratulations, barokallah, bravo, for you, nunjuk pasir berdiri semua. Baik, alhamdulillah pada saat ini kita sudah melaksanakan diskusi visi dan perubahan prakarsa sekolah, dan menurut saya ini adalah merupakan diskusi yang luar biasa yang disampaikan oleh Pak Asep, penuh terkonsep dari awal sampai akhir sehingga tersepakati visi yang digagas oleh Pak Asep tentang visi perubahan ini. Dan tadi sebagaimana disampaikan bahwa visi ini tidak harus dirubah, tetapi hanya berupa gagasan-gagasan yang disampaikan oleh TGP. Kita tepuk bravo bersama-sama, tepuk bravo. Wilujeng, congratulations, bravo, dari 5 TGP yang saya dampingi, alhamdulillah semuanya penuh versi A, B, C, D, E dengan berbagai keunikannya dan kekerenannya, dan Asep dengan versi Asep keren dari awalnya dengan reading, terus puisi juga luar biasa. Kemarin tidak ada puisi, tapi di Pak Asep ada puisi menunjukkan bahwa luar biasa, bahwa inilah guru bahasa Indonesia yang kompetensinya sesuai dengan kalau PPK ya, profesionalismenya ditunjukkan oleh Pak Asep. Tapi boleh ya untuk refleksi terakhir, karena setiap kegiatan itu harus ada refleksi. Pak Asep minta siapa? Refleksi Bapak Ibu, Pak Dede boleh? Pak Dede, silakan. Apa yang Pak Dede rasakan? Refleksi. Pak Dede boleh di depan Pak Dede, biar diambil gambar oleh teman-teman.
Oke, terima kasih untuk kegiatan kali ini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, yang dirasakan oleh Pak Asep tidak saya rasakan, gitu dulu, gitu ya. Jadi mudah-mudahan ya dari apa yang dilakukan kita dengan berbagai hal dan kegiatan, intinya apapun yang ditugaskan kepada kita, mudah-mudahan tugas tersebut kita laksanakan dengan semaksimal mungkin dengan berbagai macam versi, tapi tujuannya itu bisa tersampaikan dan bisa direalisasikan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan karena sebentar lagi wisuda ya Pak Dede ya, di bulan apa? November. Akhir bulan. Akhir tahun. Kalau Pak Asep nanti melewati bulan puasa, jadi nanti kita akan melakukan karya dan lain sebagainya pada saat bulan puasa. Kalau Pak Dede tidak melewati bulan puasa, jadi di 2023 kalau kita sampai 2024. Baik, saya ucapkan hatur nuhun kepada semua pihak, pada Pak Asep dan rekan-rekan guru hebat yang sudah meluangkan waktu pada saat ini. Betul kata Pak Asep, sangat bersyukur sekali dengan kolaborasi karena sulit untuk menghadirkan guru-guru hebat ini ya. Bisa jadi ada naon sih ya teh seperti itu. Prinsipnya visi itu tidak hanya bagus dari kata-kata, tidak hanya ditempel di mana-mana, tapi visi yang diharapkan adalah dibuat bersama-sama oleh wali sekolah, oleh guru, oleh kepala sekolah, oleh orang tua, komite sekolah dan sebagainya. Kemudian disepakati bersama dan kemudian juga disosialisasikan. Kalau hanya hasil rapat-rapat saja tidak disosialisasikan, misalnya untuk implementasi juga akan kesulitan. Dan visi tadi tidak harus kata-kata yang tidak dimengerti, tapi boleh jadi kata-kata kekinian tetapi memang mudah dipahami. Sehingga kan kalau di awal-awal ada yang berdebat ini kurang panjang bukan karena panjang pendeknya, tapi bisa nggak dipahami oleh semua warga sekolah sehingga warga sekolah bisa melaksanakan visi tersebut. Barangkali kekurangan kita pada waktu itu adalah visi yang juga bisa jadi mengadopsi karena akreditasi mengadopsi sekali, sehingga di SD kemarin di SD Ciater itu akhirnya ingin merubah visi tersebut karena memang dari kata-kata dan redaksi semua kepala sekolah itu tidak mengerti, juga tidak sesuai. Misalnya mewujudkan generasi muda, jadi generasi muda pada itu tingkat SD gitu ya, generasi muda yang berkompetitif, jadi belum apa-apa udah kompetitif gitu, seperti itu. Jadi dan mereka mengakui itu bukan hasil dari rapat seperti ini, itu hasil adopsi dan dikirim oleh Korwil untuk akreditasi. Jadi makanya dalam guru penggerak ini kita sedang melakukan proses pembelajaran untuk pembuatan visi. Walaupun proses pembelajaran dilakukan dengan bersama-sama berkontribusi dan ini sudah didapat di SMA Negeri 1 Jawa Barat. Tepuk tangan untuk semuanya. Barangkali itu saja, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kekurangannya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maka berarti semangat melanjutkan Lewat Pak. Mohon di Pak Dede. Ini pada ngobrol sama Pak Asep. Wes